dalam masalah agama berlaku kafaah agama untuk laki-laki, sebagaimana berlaku kafaah agama untuk perempuan, kecuali ahli kitab. Kecuali ahli kitab. Begini. Jadi kira-kira begini. Kalau ada lelaki muslim nikah dengan wanita Hindu atau wanita Buddha atau wanita ateis, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak. Kenapa? Tidak sekufu. Itu tidak sekufu. Sehingga lelaki ini tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita ateis, wanita Hindu, wanita Buddha, wanita agama selain ahli kitab. Karena kafaah agama juga berlaku bagi perempuan. Dan yang kedua, kafaah berkaitan dengan kehormatan. Berlaku bagi laki-laki, juga berlaku bagi perempuan. Sehingga lelaki yang tidak bisa menjaga kehormatannya, seperti tadi ya, suka berbuat zina, suka intinya berbuat zina, maka dia tidak boleh dinikahkan dengan wanita yang baik-baik. Walaupun bisa jadi lelaki itu orang yang ganteng, orang yang gagah, orang yang kaya, tapi suka zina, maka dia tidak boleh dinikahkan dengan lelaki yang dengan perempuan yang baik. Atau sebaliknya, perempuan yang tidak bisa menjaga kehormatan. Contohnya apa? Ya, tahu sendiri, misalnya wanita yang dia gampang disentuh oleh siapapun, maka seperti ini tidak boleh nikah dengan lelaki yang baik-baik. Seperti itulah kafaah berkaitan dengan masalah kehormatan. Berikutnya ada kafaah dalam masalah nilai beragama. Ini juga berlaku kafaah dalam masalah nilai beragama. Untuk kafaah dalam masalah nilai beragama, ada orang yang lelaki yang tidak pernah sholat mau nikah dengan wanita yang rajin sholat, tidak bisa, karena nilai beragamanya jauh. Sehingga lelaki ini harus taubat dulu, kerjain sholat dulu, baru dia boleh nikah dengan wanita yang rajin sholat. Demikian pula sebaliknya, ada wanita yang nilai beragamanya rusak, suka berdukun, main klinik, tidak pernah sholat dan seterusnya, maka dia tidak boleh nikah dengan lelaki yang baik-baik, sehingga dia diperbaiki dulu. Misalnya itu yang biasanya jadi pawang hujan masih perawan, terus dilamar sama lelaki muslim yang baik, boleh atau tidak? Ya? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia perawan atau dia pawang hujan dan main perdukunan, sehingga nilai beragamanya tidak seimbang. Baik. Berikutnya ada kafaah dalam masalah menjauhi dosa, atau saya tulis ini aja, kefasikan. Dalam masalah kefasikan ini juga diperhitungkan. Oleh karena itu lelaki yang jelas fasik, misalnya suka berkhamar, suka berjudi, dia tidak boleh dinikahkan dengan wanita yang baik-baik. Atau sebaliknya, wanita yang jelas fasikoh, yang suka berkhamar, suka berjudi, maka wanita semacam ini tidak boleh dinikahkan dengan lelaki yang baik-baik, dan seterusnya. Seperti inilah kafaah yang diperhitungkan. Jadi berdasarkan definisi yang tadi disampaikan oleh Al-Khatib Asy-Syabini, amrun yujibu adamu amran, maka amrun yujibu adamu amran, maka ini berlaku bagi laki dan perempuan yang ketika itu dinikahkan akan bisa menyebabkan jadi sumber celaan bagi keluarga.
Siapa nama suaminya? Si A. Oh, si A ini senang ada judi. Jadinya orang akan memberikan kesan buruk kepada keluarganya karena menerima si A masuk dalam keluarga. Nah, dari sinilah kita bisa mendapatkan satu pelajaran bahwa menikah itu menggabungkan apa? Dua keluarga. Menikah itu menggabungkan dua keluarga. Tidak hanya sebatas suami istri, tapi bahkan sampai keluarga besarnya pun ikut bergabung di sana. Karena itu, jika ada sifat tercela di keluarga pasangan, itu akan menjadi noda bagi keluarga pasangan. Jika ada sifat tercela di keluarga pasangan, akan menjadi noda bagi keluarga pasangan. Karena itu jangan gabungkan di keluarga Anda orang yang menjadi sumber celah. Dan sebaliknya, ketika ada kemuliaan di keluarga pasangan, itu akan menambah kemuliaan keluarga satu. Jadi ketika A nikah dengan B, di bawah ini ada keluarga, di belakang B juga ada keluarga. Di sini ada sifat mulia. Saat ada sifat mulia yang melekat pada keluarga A, ketika A dan B menikah, maka akan memberi pengaruh kepada keluarga B. Misalnya keluarga A ini adalah keluarga ulama. A alumni UIN, doktor, nikah dengan B. B ini wanita biasa saja, dan keluarganya juga keluarga biasa saja. Baik, apa yang akan terjadi kira-kira? Keluarga B akan ikut perangkat. Masya Allah, punya menantu dokter, punya menantu seorang A, seorang B, maka harumnya keluarga A akan terpengaruh, akan memberikan pengaruh kepada B. Dan sebaliknya, ketika di keluarga A ini keluarga yang tercela, misalnya ini keluarga punya sifat tercela, nikahlah dengan keluarga B. Keluarga B ini baik-baik saja, tidak pernah punya masalah di masyarakat, sehingga dia keluarga normal, tidak ada masalah di masyarakat. Keluarga A dikenal sebagai keluarga koruptor. Nikahlah A dengan B, kira-kira gimana? Berembuslah angin aroma yang tidak sedap tadi sampai di keluarga B. Mantunya anaknya koruptor, bapak harus masuk penjara. Dan kalimat yang semisal ini akan bisa mencela keluarga satunya. Maka seperti ini harus dihilangkan, sehingga kalau milih mantu, milih orang yang mau dinikahkan, jangan sampai ada sisi celaan. Saya punya tetangga saya ini pernah punya pengalaman buruk mengenai orang tuanya. Jadi entah ibunya atau siapa itu pernah selingkuh. Ramai, akhirnya jadi berita viral. Dikenal keluarga ini punya cacat, di mana ada anggota keluarganya yang pernah selingkuh. Ada seorang ustaz yang juga tetangga saya punya anak laki-laki. Nah, anaknya laki-laki ini senang dengan anak perempuan dari keluarga pertama tadi. Itu ketika mau nikah geger itu, yang tahu beritanya itu soal perhatian, ada itu namanya apa? Kafaah. Jadi kalau tidak memperhatikan kafaah, ada sakarmu. Tapi ketika memperhatikan kafaah, orang akan mempertimbangkan ini kira-kira memberi pengaruh buruk gak dengan nama baik keluarga saya.
sampai akhirnya tertunda lama. Saya masih ingat ya, 2 orang ini kakak kelas saya, sehingga nikahnya itu tertunda lama sekali karena keluarga si lelaki ini nggak setuju ketika dia nikah dengan wanita ini. Terus kadung tresno, bahkan sejak sekolah dulu sudah sering pacaran, tapi kadung tresno lama tertunda. Setahu saya sampai saya lulus kuliah itu belum nikah. Tapi sekarang sudah dinikah karena saking lamanya. Nah, seperti itu contoh bagaimana pengaruh kafaah dalam pernikahan. Sehingga keberadaan kafaah itu adalah dalam rangka menjaga nama baik keluarga. Maka tolong Bapak Ibu yang kami hormati ya, kalaupun ada sesuatu yang tidak benar di keluarga kita, dikubur dalam-dalam, jangan sampai bocor keluar, karena berita buruk itu bisa menjadi berita viral. Bad news is good news. Itu kan prinsip orang netizen ya. Ada hal yang buruk, langsung nyebar di mana. Sehingga jangan sampai bocor. Curhat-curhat, curcol-curcol itu, curhat-colongan itu bahaya. Jika sampai bocor, ibu-ibu cerita tentang suaminya, bapak cerita tentang istrinya, curhatnya bocor keluar, kita nggak bisa menjamin apakah itu akan bertahan atau tidak. Maka sebaiknya ketika ada hal yang buruk, dikungkum saja dalam keluarga, nanti akan selesai dengan sendiri. Termasuk dalam ini, jika sempat melakukan hal buruk yang memalukan, jika sempat melakukan hal buruk yang memalukan berkaitan dengan masalah kehormatan, apapun itu, kita tahu sendiri ya, rinciannya apa Pak Ustaz? Yang tegas ya, sudah nggak usah tegas-tegas ini. Hal buruk yang memalukan, Nabi SAW merintahkan, "Falyastatir bisitrillah." Maka hendaknya dia tetap menjaga takdir Allah. Dia bersembunyi di balik tabir Allah. Bagaimana bersembunyi di balik tabir Allah? Jangan pernah ngomong kepada siapa, sampai pun kepada orang tua sendiri. Misalnya seorang perempuan punya masalah seperti itu, cerita sama ibunya, terus gimana? Gak usah cerita sama bapaknya, juga sama, gak usah cerita, apalagi cerita sama teman dekatnya. Nggak ada jaminan itu akan bertahan. Maka sebaiknya bertahanlah di balik tabir Allah, dan jangan pernah cerita kepada siapapun, sampai pun orang terdekat kamu. Nabi SAW mengatakan, "Man fa'ala mithla hadhil qadrat fal yastatir bi sitrillah." Barang siapa di sini. Ijtanibu hadhil qadrat, jauhilah perbuatan-perbuatan kotor seperti ini. Al-qadrat itu artinya perbuatan kotor. Aneka perbuatan yang bisa merusak kehormatan. Allati nahallahu anha, yang Allah larang untuk dilakukan. Faman alamna, barang siapa yang pernah merasakannya. Dulu waktu masih SMA pernah, waktu masih SMP pernah. Faman alamna, siapa yang pernah merasakannya, falyastatir bisitrillah, hendaknya dia menutup diri dengan tabir Allah. Dulu ada yang tahu nggak? Nggak ada. Jadi rahasia berdua. Ya sudah, jangan sampai kau ceritakan kepada siapapun. Waliyatub ilallah, dan hendaknya dia bertobat kepada Allah. Fa innahu man yubdilana safhatahu mukim alaihi kitab Allah. Siapa yang melaporkan perbuatan memalukan itu kepada kami, ya nanti kami akan kasih hukuman dengan kitab Allah, yaitu dihukum raja atau dihukum cambuk. Jadi misalnya ada
remaja putra-putri sampai melakukan zina. Setelah dewasa lapor, ya sudah kabarkan dicabut. Terus gimana Pak? Saya berumur dengan dosa. Saya ingin membersihkan diri saya dari dosa. Bertobat. Sepanjang kau belum lapor, itu urusan pribadi kamu. Tapi kalau kau lapor, kau akan dihukum dan memalukan, karena hukumannya itu di tempat umum, dilihat oleh banyak orang, jadi viral. Tapi kalau dia nggak lapor, dia bertobat kepada Allah, sehingga itu menjadi dosa pribadi bagi dia. Yang berusaha untuk dia tobati, urusan selesai. Makanya Nabi SAW memerintahkan falyastaghfir bismillah. Kadang-kadang orang bingung, tapi saya kalau nggak cerita gimana? Udah nggak usah cerita. Selagi kau berbuat dosa itu nggak ada satupun yang tahu, rahasia akan selamanya sampai akhir. Waktu saya masih berjaga di konsultasi syariah.com, buka emailnya kan banyak sekali. Jadi di web konsultasi syariah.com ada fitur kirim pertanyaan. Dia kirim pertanyaan, nanti masuk di web itu. Nah, pertama yang bertugas untuk nyortir pertanyaan itu saya lihat Masya Allah. Banyak sekali misalnya gadis, saya mau nikah, dilamar oleh seseorang, tapi dulu dia pernah zina, entah SMP atau SMA dulu, udah lama sekali. Apakah saya perlu cerita? Jangan. Terus nanti gimana? Dia nggak usah cerita. Bersembunyilah di balik tabir Allah. Kau nggak perlu cerita. Lalu bagaimana kalau misalnya dia bertanya, nggak usah dibocorin. Dan tidak disarankan bagi lelaki tanya seperti itu. Misalnya dia melamar, taruh, saya ingin tahu pengalaman kamu dulu waktu di SMA. Maka ceritakan saja, saya dulu pernah ikut lomba matematika, pernah telat berangkat sekolah, dihukum oleh guru. Katanya cerita waktu SMA kan. Nah yang seperti tadi, yang memalukan, yang kotor-kotor tadi, nggak usah diceritakan. Dulu misalnya pernah pacaran sama siapa, ganti pasangan lagi pacaran sama siapa, main sama siapa, bahkan check-in hotel dengan siapa, itu nggak usah diceritakan. Alias nanti bisa terima, jangan dia bersembunyi di balik tabir Allah. Jangan diceritakan. Nah, sekiranya terjadi pernikahan, maka nggak perlu untuk bercerita tentang pengalaman buruk di masa silam. Dulu pernah ini, ya, bubar dalam pernikahan. Akhirnya muncul emosi dari suaminya, terus diceritakan. Usia pernikahannya tidak lebih dari 3-4 hari, sudah langsung tidak. Dan banyak sekali keluarga yang hancur gara-gara nggak ngerti ilmu seperti ini, sehingga sekarang saya ingin cerita dengan orang terdekat saya, yaitu suaminya atau istrinya. Yang laki-laki juga sama. Wah, saya dulu pernah dikejar-kejar sama ini, pernah senang sama ini, pernah ini. Wah, malah nggak tahu. Keluarganya jadi rusak. Maka saja gimana? Bersembunyilah di balik tabir. Begitu Pak. Nah, demikianlah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya kita baca hadis yang pertama. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Al-Arabu ba'duhum aqfa'u ba'din." Orang Arab itu sekufu dengan sesama Arab. Wal mawali ba'duhum aqfa'u ba'din. Dan mantan budak mawali itu sekufu dengan sesama mantan budak. Illa haikun au hajam, kecuali haik. Haik itu orang yang pekerjaannya hiakan, pemintal kain, tukang mintal kain. Jadi kalau dulu orang bikin kain itu dengan cara apa? Dipintal, apa dia? Ya. Memintal kain kan?
Sekarang kan mesin, kalau dulu manual manusia. Au hajjamun, atau tukang hijaman, tukang bekam. Kecuali tukang pemintal kain atau tukang bekam. Baik. Hadis riwayat Hakim, dan dalam sanadnya ada perawi yang tidak disebutkan namanya, diingkari oleh Abu Hatim. Dia disebut maudhu, hadis palsu. Ini hadis palsu. Maka penjelasan bahwasanya nasab itu termasuk salah satu di antara kafaah berdasarkan hadis ini. Tapi hadis ini palsu. Kita lanjutkan. Wa lahu syahidun 'inda al-Bazzar. Tapi ada riwayat yang lain yang disebutkan oleh Al-Bazzar dari Mu'ad bin Jabal dengan sanad munqati'. Lihat di footnote 1. Sanad munqati' itu artinya terputus. Footnote 1, maudhu'un kasabihi, palsu juga seperti hadis sebelumnya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Fatimah binti Qais, dari Fatimah binti Qais, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, ingkiki Usama, nikahlah kamu dengan Usama bin Zaid. Hadis sahih riwayat Muslim. Baik, sekarang kita mau bahas bagian ini. Jadi apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar beberapa hadis tadi ini berkaitan dengan sepupu karena nasab. Sepupu karena nasab. Apakah sepupu karena nasab ini diperhitungkan ataukah tidak diperhitungkan? Apakah sepupu karena nasab itu diperhitungkan ataukah tidak diperhitungkan? Dan jika diperhitungkan, berarti kalau beda nasab tidak boleh. Kalau tidak diperhitungkan, berarti tidak masalah beda nasab. Baik. Dalam hadis tadi disebutkan bahwa orang Arab sekufu dengan orang Arab. Berarti kalau orang Arab menikah dengan orang Indonesia, ini nggak sekufu, maka nggak boleh, karena tidak sekufu dan nasab diperhitungkan. Dan pendapat yang benar, nasab tidak diperhitungkan. Yang benar, nasab kufu karena nasab itu tidak diperhitungkan. Apa dalilnya, Pak? Apa dalilnya? Tadi beberapa wanita ahlul bait nikah dengan lelaki yang bukan ahlul bait. Mana yang lebih mulia nasabnya? Bani Umayyah ataukah Bani Hashim? Bani Hashim lebih mulia. Kenapa? Ahlul bait. Tapi putri Nabi SAW dinikahkan dengan Utsman, dan Utsman bukan ahlul bait. Utsman itu apa? Bani Umayyah. Sehingga di sini kita lihat bahwasanya nasab tidak diperhitungkan dalam masalah kafaah. Anak ulama nikah dengan anak pedagang itu sekufu kan? Sekufu namanya? Tidak. Bedanya di mana? Satunya ahli agama, yang satunya ahli dunia. Baik. Nah, kalau nasab itu diperhitungkan, maka seperti ini bisa jadi masalah. Sehingga misalnya yang laki-lakinya anak pedagang, yang perempuannya anak kiai. Oh, orang cocok ini, tidak bisa. Itulah sekufu karena nasab. Raden itu pasangannya Raden. Kalau laki-laki Raden, kalau perempuan Roro. Ada Raden, ada Roro. Jadi kalau Raden atau kalau
dinikahi yang bukan raden, boleh tidak? Perempuannya berdarah biru, lelakinya anak keju. Anak singkong mana keju? Anak singkong. Perempuannya berdarah biru, lelakinya anak singkong. Boleh nikah? Kalau dulu nggak boleh. Dulu nggak boleh ya. Jadi hampir di semua daerah ada seperti itu. Sehingga raden pasangannya Roro, kemudian lalu pasangannya baik, Andi pasalnya juga Andi. Kalau Andi kan lagi mana perempuan ya. Ini di mana ini? Lalu sama baik. NTB. Lalu di NTB. Saya punya teman lalu dan dia nikah dengan orang Jogja yang bukan baik. Baik nikah harus dengan lalu dulu, sekarang sudah tidak berlaku. Dulu ya, budaya terkadang masih mempertahankan nilai seperti ini. Belakangan jebol karena saking banyaknya kasus. Itu nyatanya Roro tidak nikah sama Raden. Banyak sekali Roro yang tidak nikah dengan Raden. Ada banyak Raden yang tidak nikah dengan Roro. Demikianlah, kalau nasab masih diperhitungkan, ini nanti bisa jadi masalah semua. Pernikahan antara Raden dengan selain Roro atau Roro dengan selain baik. Dan yang benar tidak diperhitungkan. Dalil yang lain bahwa nasab tidak diperhitungkan adalah hadis yang tadi kita baca. Fatimah bintu Qais nikah dengan Usama. Fatimah bintu Qais nikah dengan Usama. Coba kita lihat nasabnya Fatimah bintu Qais. Fatimah bintu Qais. Kalau kita lihat Fatimah bintu Qais, di sini disebut Al-Fihriyah. Kalau Fihriyah berarti Quraisy. Fatimah bintu Qais Al-Fihriyah. Fihr itu Quraisy. Sebutan lain dari nama Quraisy itu Fihr. Fatimah bintu Qais itu orang Quraisy. Fatimah bintu Qais. Orang mana ini? Quraisy. Ini suku mulia di Arab. Sementara Usama bin Zaid bin Harithah ini mantan budak. Siapa yang mantan budak? Zaid bin Harithah. Jadi secara nasab jauh. Satunya Quraisy, orang mulia, suku mulia. Satunya Usama bin Zaid, yang Zaid bin Harithah itu adalah mantan budak. Tapi Nabi SAW minta kepada Fatimah, nikahlah kamu dengan Usama. Jadi ceritanya Fatimah bintu Qais itu dicerai 3 oleh suaminya sebelumnya. Setelah dicerai 3, dia menjalani masa iddah di rumahnya Abdullah bin Umi Maktum. Lalu Nabi SAW berpesan kepada Fatimah, nanti kalau sudah mendekati selesai masa iddah, tolong kabari aku. Dan selesai masa iddah, Nabi SAW tanya kepada Fatimah. Setelah dikabari sudah selesai masa iddah, Nabi SAW tanya kepada Fatimah. Nah, Fatimah menyampaikan sudah ada dua lelaki yang melamar, baru cerai, menjalani masa iddah. Sudah ada 2 lelaki yang melamar pasca masa iddah. Satu, Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua, Abu Jahal.
dua lelaki. Lalu Rasulullah SAW masih pertimbangkan. Amma Muawiyatu fasu'luhun la ma'na lahu. Muawiyah itu miskin, gak punya harta. Sedangkan Abu Jahal, wa amma Abu Jahal fala yadha asahu ala atiqihi. Abu Jahal itu tidak pernah menurunkan tongkatnya dari pundaknya. Ditafsirkan oleh sebagian ulama suka safar. Kowe nek rapi kalau Abu Jahal nanti ditinggal terus. Fakihi Usama, nikahlah kamu dengan Usama. Jadi Nabi SAW kasih pilihan Fatimah bin Qais dinikahkan dengan Usama bin Zaid. Makanya tadi beliau minta kalau sudah selesai masa iddah hari ini. Ternyata mau dinikahkan dengan Usama. Dan dari pernikahan ini mendatangkan keberkahan karena Rasulullah SAW memberikan pilihan yang terbaik untuk Fatimah bin Qais. Baik. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil berkaitan dengan masalah sepupu tadi di sini bahwa Fatimah bin Qais orang Quraisy, wanita Quraisyah al-Fihriyah, sedangkan Usama bin Zaid bin Harithah ini mantan budak. Maka tidak sepadan dari sisi nasab. Baik. Tapi ini tidak diperhitungkan. Buktinya Fatimah dengan Usama tetap menikah. Pertanyaan, Jawa, Sunda boleh menikah? Lelaki Jawa, wanitanya boleh nikah? Bukan Jawa ya, sebenarnya yang lebih tepat Jawa Timur. Jawa Timur, lelakinya, perempuannya Sunda. Ini kan fakta. Tahu ceritanya Pak? Yang bukan Jawa Timur mungkin ada ceritanya. Iya. Jadi dendam sejarah sampai sekarang mungkin. Makanya sampai ada kesan bahasanya lelaki Jawa Timur tidak boleh nikah dengan wanita Sunda. Aib sehingga di Bandung yang sebesar itu tidak ada jalan bernama Gajah Mada. Itu musuh besarnya orang Sunda. Tapi orang Sunda kuliah di UGM. Baik. Nah, sesuatu yang dianggap aib karena dendam sejarah seperti ini, apakah ini masalah kafaah? Tidak, itu tidak ada kaitannya dengan agama. Pertempuran yang terjadi di masa silam, dua-duanya sama-sama beragama non-muslim. Majapahit agamanya apa? Hindu. Kalau dulu yang Sunda nama kerajaannya sering Pajajaran kan? Siliwangi. Nah, itu agamanya apa? Agamanya kayaknya agama animisme ya. Sama sebagaimana undang-undang Hindu tapi Hindu Sunda. Yang sekarang itu masih dirawat di suku pedalaman yang ada di Banten. Suku Baduy yang ada di Banten. Nah, posisi mereka ini ketika menikah gimana? Dulu nggak boleh, sekarang sudah banyak kasus. Jadi dibolehkan. Biarlah sejarah itu hanya jadi peninggalan sejarah, tidak perlu diingat-ingat. Karena kalau diingat-ingat, dendam sejarah tidak akan pernah selesai. Saya punya cerita ya. Teman saya Jawa Timur senang sama wanita Sunda. Bapak yang mencari-cari, tidak boleh dengan wanita Sunda. Jadi dia masih menjaga budaya dan sejarah di mana. Kita lanjutkan. Kita tinggalkan dendam sejarah itu. Kita beralih ke bulu-bulu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bani Bayyadha, ankihu Aba Hind wankihu ilaihi wa kana hajjaman. Kita bacakan di sini ya. Bani Bayyadha, Nabi SAW memanggil Bani Bayyadha. Bani Bayyadha hum batnun bin butuni Khazraj, salah satu di antara keturunan suku Khazraj, dan asalnya dari Al-Azdi min Qahtan. Nikahkanlah Abu Hindun. Abu Hindun ini bekas budak Farwah bin Amr al-Bayyadhi. Ulama beda pendapat tentang nama aslinya. Ada yang mengatakan Abdullah dan ada yang mengatakan namanya yang lain. Dan Abu Hindun ini adalah tukang bekam, pernah membekam Nabi SAW, dan beliau beberapa kali ikut jihad. Waqihu ilaihi maknanya adalah ukhtubu ilaihi banatihi wa la tukhrijuhu minkum bisababi mihnatil hajjamah. Nikahkanlah Abu Hindun, atau silakan kalian lamar anaknya Abu Hindun. Maksudnya jangan kalian keluarkan Abu Hindun dari lingkungan kalian sehingga tidak diakui gara-gara profesinya sebagai tukang bekam. Tukang bekam bagi orang Arab itu profesi memalukan. Jadi profesi yang gak baik bagi orang Arab dulu itu salah satunya apa? Tukang bekam. Kalau sekarang apa Pak profesi yang memalukan? Tukang pijit itu memalukan? Tidak ya? Tidak. Tukang becak? Tidak. Apa lagi? Bakul suami? Tidak. Jadi dulu ada profesi yang tidak memalukan. Makanya ada hadis, wa ujratul hajjam khabithun. Upah tukang bekam itu tercela. Upah tukang bekam itu tercela. Karena menjadi tukang bekam di masa itu termasuk di antara sumber pendapatan yang memalukan. Maka jangan jadikan sebagai sumber pendapatan, jangan jadikan dia kerjaan utama. Cari yang lain kalau ada. Jangan jadi tukang bekam. Walaupun halal, walaupun halal. Baik. Namun Nabi SAW mengingatkan dalam hal ini bahwa keberadaan tukang bekam itu tidak membuat dia harus dikucilkan dari masyarakat. Makanya jangan kucilkan Abu Hindun. Nikahkanlah putri kalian dengan Abu Hindun, dan silakan kalian menikah dengan putri-putrinya Abu Hindun. Wa ankihu ilaihi, dan silakan kamu nikahi putrinya Abu Hindun. Artinya jangan dikucilkan. Maka di sini mengajarkan bahwa keberadaan mihnah atau pekerjaan itu tidak menurunkan kafalah seseorang. Wallahu a'lam. Lalu hadis yang terakhir dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau bercerita, khuyyirat Bariratu ala zawjiha hina ataqat, muttafaqun alaihi fi haditsin tawil. Barirah diberi pilihan oleh Nabi SAW untuk melanjutkan dengan suaminya ataukah putus ketika Barirah dimerdekakan. Hadis dari Bukhari Muslim, dan hadisnya panjang. Dalam hadis dari Muslim dari Aisyah, anna zawjaha kana 'abdan, suaminya Barirah itu budak. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, kana hurran, suaminya Barirah itu orang merdeka. Wal awwalu athbat, namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, riwayat yang pertama lebih sahih. Dia diputnot, laisa hadza an Aisyah kama yadullu alaihi qaul Hafidz. Sebenarnya ini bukan pernyataan Aisyah sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Hafidz. Innama hadza rawahu Muslim, hanya saja diriwayatkan oleh Muslim dari perkataan Abdurrahman bin Qasim.
Abdurrahman mengatakan wa kana zawjuha hurra, suaminya Barirah itu orang merdeka. Dan terdapat riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Bukhari, annahu kana abdan, suaminya Barirah itu budak. Allah. Baik, sekarang kita jelaskan sebagai berikut. Tersebutlah pasangan suami istri. Namanya, saya sebut suaminya dulu ya.